Maka saya heran kalau ada orang rajin berjamaah tidak baik sifatnya sama orang. Ada itu orang Pak begitu. Ketemu sama orang kayak dia paling soleh, ndak pernah salam-salam orang. Ada orang begitu Pak. Penampilan Pak kayak orang Arab, tapi susah sekali senyum. Setan masuk dari kesombongan. Ada mentong orang begitu. Mentam-mentam baru satu buku nak baca, salah semua maku ini. Ada begitu, putus silaturahmi. Nah, itu gunanya kenapa kita disuruh sholat berjamaah. Masa depan itu memang mesti dirancang. Saya alhamdulillah waktu remaja tidak pernah rasakan itu yang bilang begadang semalaman pulang subuh baku bonceng. Tidak ada. Alhamdulillah. Itu berarti masa muda penuh berkah. Nah, sampai di sini kita mulai tahu apa itu berkah ya. Pergi lagi saya lewat lagi, ada orang keluar rumah siap pergi lari subuh. Ada begitu kita lihat toh, dia bisa lari sepeda berkilo-kilometer. Dekatnya rumahnya dari masjid, tidak pernah dilihat di masjid. Padahal mana sehat jantungmu, kuat fisikmu, bisa kau tahan napas masuk di kolam, tidak bernapas 3 menit karena hebatnya kau punya paru-paru. Tapi kalau Nabi bilang Tuhan pulang, tenamu, tidak ada lagi. Nah, itulah yang disebut kesehatan yang berkah, meskipun tidak selalu olahraga, tapi waktunya kesehatannya dia bawa ke masjid. Itulah yang berkah. Berarti keberkahan itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita, dan sesuatu itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Allah kasih sehat, dipakai kakinya berjamaah. Itulah kaki waktu sehat berkah. Allah kasih kendaraan, motor, mobil, sepeda, lalu digunakan mendekatkan diri kepada Allah, itulah berkah. Bahkan saya tadi keluar, ada juga orang saya lihat naik sepeda ke masjid. Saya ambil kesimpulan, kalau Bapak membeli sesuatu lalu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu nih harta yang berkah. Bapak beli mobil, dipakai kebaikan, berkah. Beli motor, selain dipakai pergi jalan-jalan, pakai cari kerja, tapi juga dipakai untuk pergi dengar dakwah, pergi sama berjamaah, itulah harta yang berkah. Jadi tidak semua pemberian Allah berkah. Ada HP, scroll saja, lagu-lagu, beli sesuatu, semua yang dilihat dibeli, tapi tidak pernah digunakan itu HP untuk searching kebaikan, dakwah, ceramah, zikir, pengajian. Bisa kita bedakan mana HP yang berkah, mana yang tidak. Dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta. Harta yang berkah. Ada orang Pak, setiap pergi warkop, berapa itu satu gelas kopi? 15.000. Tambah 2 sawallah, taripang. Satu taripang berapa? 5.000. 5.000 berarti berapa Mi? 25.000. Tambah kuota. Kuota. 1 bulan minimal Bapak pakai kuota
limpu. Ya toh? Berapa mi itu? Berapa mi? 75.000 kali, jangan makin tiap hari, minimal barangkali pikir warkop 2 kali 1 minggu, berarti 1 minggu berapa? 100 mi 50 kali 1 tahun berapa mi? Lebih 1 ekor kambing. Ya toh? Baru bapak ndak pernah korban sampai sekarang. Oh, siap-siap mako di balender. Jangan kau bilang ndak mampu. Ndak mungkin ndak mampu. Nah, warkop saja 25.000. Itu belum masuk yang pakaluru. Enjo pakaluru kah? Berapa 1 hari? 30.000 1 bungkus. Kali 30 kali 1 tahun, ndak pernah kau kurban. Hati-hati pak. Ki hafal itu surah paling pendek langganan tak kalau sembahyang ki. Surah apa? Inna a'taina kal kautsar. Migalak doa senalik ko pungala tala pamase. Pan sekali nak kasih ko Tuhan pemberian. Apa itu pemberian? Biasa kita kan selalu merasa kaya, jo mobil kaya yang bagus. Nikmat itu pak, bangun ki dari tempat tidur, ndak ada kabel-kabel di badan tak. Nikmat mi itu kalau bangun ki tidak ada impuls di badan. Bangun ki tidak di rumah sakit. Bangun ki ada anak istri tak di rumah. Itu semua nikmat. Nah maka Allah tanya, banyak bon. Kasih tahu ki, banyak sekali nikmat saya kasih kok. Niat ngaseng tu HP tak? Ada semua HP tak tahu? Kenapa ki bisa beli HP dengan baik? Karena mata tak bisa melihat. Biar mau beli HP itu harga tak 30 juta, tapi tidak bisa kabur, tidak bisa dilihat. Masa mau begini? Atau syukur-syukur masih begini ki. Daripada begini. Ada tong itu kuliah begini. Itu semua nikmat dari Allah. Ada juga orang bicara ki, padahal dekat maki, keras-keras kok, Itu semua nikmat dari Allah. Maka Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Megalade banyak sekali nikmat saya kasih kok. Allah tidak marah jika kita kaya. Kalau perlu kaya semua orang Islam supaya pergi haji. Kalau perlu kaya semua orang Islam supaya dia bisa bantu orang susah. Ya, maka Allah cuma minta inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Solat ko, kurban ko. Jadi 2 itu wujudnya orang bersyukur atas nikmat Allah berikan, solat dan kurban. Saya yakin kita sambahin semua aja ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kadangkala solat kita tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kalau orang solat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu insya Allah gampang masuk surga. Contoh lagi, saya keluar rumah tadi. Ada orang rajin berjamaah pak. Itu orang kalau berjamaah subuh terutama disuruh sikat gigi dulu toh. Sunnah orang pakai sikat gigi dulu pak. Sunnah. Padahal itu bau gigi tidak sampai ke Tuhan, tidak mempengaruhi Tuhan. Kenapa paling disuruh sikat gigi? Kenapa disuruh pak? Supaya ini bau mulut tidak ada ganggu orang di samping tak.
teriak maki amin sampinta panrak nih. Itu tujuannya, bau mulut saja, jangan dia ganggu orang di sampingmu. Apa maknanya? Orang yang rajin berjamaah, panitia masjid, mestinya bertetangga, ndak naganggu mobilnya parkiran tetangganya. Ini komplek-komplek begini Pak, ada itu orang rajin berjamaah, tapi mobilnya ganggu tetangganya. Selalu bertengkar gara-gara parkir. Kamu orang beriman? Tidak. Tahu hadis Nabi, kita hafal semua ini. Khairun nas. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Nabi tak. Orang yang paling baik di antara kalian, bukan yang tahajud tiap malam, bukan. Bukan Senin Kamisnya lancar, bukan mengajinya tiap hari, jamaahnya baik, bukan itu. Tapi apa yang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Alhamdulillah, hubungan kepada Allah bagus. Tapi kalau ndak suka kau di komplek gara-gara mobilmu, kau nanti di akhirat orang bangkrut. Niga Makkadah, siapa bilang? Bukan Dasat Latif. Siapa bilang? Nabi. Atadruna manil muflis? Tahu orang bangkrut nanti di akhirat? Tahu kita bangkrut Pak? Tahu ki bangkrut? Rugi. Tahu rugi? Tahu ki rugi Pak? Dulu, ku jelaskan kita namanya rugi ya, supaya gampang kita mengerti. Ini nabeli yang ini 50.000. Tapi lakuna kodong 40 ji. Ya toh? Ya toh? Rugi itu. Ya toh? Begitu itu akhirat, bukan itu yang dimaksud rugi di akhirat. Siapa yang dimaksud rugi di akhirat? Banyak ibadah mahdanya, sholatnya baik, puasana bagus, berjamaah, mengaji, zikir, tapi di tetanggana jahat ki. Gotnya, tai-tai ikannya, bekas isi perut ayamnya, keluar semua di gotnya, sehingga tetangganya terganggu. Nanti di akhirat datang ini yang tadi baik sholatnya. Puang, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Itu bau sampahnya selalu kena ganggu. Itu gotnya, kadang airnya masuk di rumahku. Saya tidak mau ribut karena saya malu. Tapi saya minta keadilan hari ini. Nah bilang Tuhan, ambil itu sambayan nah. Rugi ini. Habis itu salat berjamaah, masih datang tetangganya. Nah bilang saya juga tetangga kak itu di Tidung. 2 mobilnya. Nah kasih susah dikit terus. Mau karibut, malu kak karena bertetangga kak sama non muslim. Nanti dia bilang kenapa orang rajin berjamaah di masjid ribut saja kerjanya. Saya yang mengalah. Tapi saya mau menuntut keadilan. Nah bilang Tuhan, ambil itu puasana. Apa? Itulah orang bangkrut. Maka saya heran kalau ada orang rajin berjamaah tidak baik sifatnya sama orang. Ada itu orang Pak begitu. Ketemu sama orang kaya dia paling soleh, ndak tahu salam-salam orang. Ada orang begitu Pak. Penampilan Pak kayak orang Arab. Tapi susah sekali senyum. Setan masuk dari kesombongan. Ada mentong orang begitu. Mentang-mentang baru 1 buku nak baca.
salah semua maku ini. Ada begitu, putus silaturahmi. Nah, itu gunanya kenapa kita disuruh sholat berjamaah. Berjamaah itu hakikatnya agar kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik. Dan itu kalau dosa kepada Allah gampang ditobatnya, Pak. Menyesal, mengakui, tidak diulang, ganti kebaikan, semua dosa ampuni Allah. Satu dosa dan ampuni Allah, Pak. Dosa apa? Dosa apa? Bukan, Pak. Dosa mengaku Tuhan. Itu jendak dan ampuni Tuhan. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tadinya menyembah-nyembah selain Allah, Lata, Manat, Susah dan Hubal. Siapa? Khalid bin Walid, Amr bin As. Itu pernah semua menyembah berhala. Satu Tuhan Anda ampuni. Fir'aun, Namrud. Kenapa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada di sini mengaku sebagai Tuhan? Ada? Ada? Mengaku aja wali kota ndak mau ki. Iya toh? Berarti dosa kepada Allah amam nih. Tapi yang susah dosa kepada tetangga. Suka ngeganggu tetangganya musiknya. Mantan-mantan dia suka lagu dandu, kita napasa dengar dandu. Nah kita ndak suka dandu. Tetanggana lagi sakit gigi, nah putar lagu Nabi Giset. Daripada sakit hati, lebih baik sakit hati ini. Oh, Nabi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nabi bilang tetangga ndak nurasa adanya. Iya toh. Jadi orang Islam itu bukan sekedar yang hitam jidatnya sholat, tapi hidupnya membawa keberkahan buat orang lain. Ya, tuh. Nah, bagaimana bentuk keberkahan terhadap harta ini? Ini kurban. Jadi, mau ini kurban ini. Tanggal 27, 28, 29, 30. Berarti masih lama ini, Pak. Baru tanggal berapa sekarang? 3. Tanggal 3. Baku bisik maki sama istri ta, Pak. Bu, kurban ki deh. Itu ada cincin nukulia. Jual mi dulu. Jual mi dulu. Ah, hilangi. Baru bilang ki, Pak. Itu perempuan, nah senang itu kalau dipegang pundaknya. Pegang, Pak. Tapi jangan pada saat marah. Pada saat kita bujuk, pegang pundaknya. Lalu bilang ki, sayang, ada hadis Nabi sahih. Lu baca tidak? Ustaz bilang. So, demi Allah yang nyawaku ada dalam genggamannya. Nabi bersumpah, Pak. Nabi bersumpah. Demi Allah yang nyawaku ada dalam genggamannya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Itu Nabi bilang. Bukan saya. Bilang begitu, bukan saya. Nabi bilang. Lu percaya Nabi? Baru tanya maki, lu percaya Nabi? Percaya. Kalau begitu, jual itu masmu. Selama kita menikah, tidak pernah ki kurban. Barangkali ini yang kebuat anak tani kurang ajar. Barangkali ini yang membuat kita selalu bertengkar. Tidak pernah ki kurban. Akhirnya Allah cabut keberkahan. Ya, mari jual itu, pasti Allah ganti. Tapi Pak, siapa yang godai? Siapa yang godai Nabi Ibrahim waktu mau potong anaknya? Siapa? Siapa? Iblis.
Maka iblis masuk, pertama dia masuki kita. Nah, timbulkan kecemasan. Betulkah? 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 Itu ragu-ragu, itu setan. Sudah itu bebas istri tak nama suki. Akhirnya nagoda istri tak, bilang apa? Talekang. Apa korban sembahyangmu saja belum sempurna. Setan itu. Dan itu setan perempuan susah diusir, Pak. Iya toh? Siapa godain Nabi Adam makan buah khuldi? Siapa? Setan. Tapi bilang ibu, saya orang beriman seperti Siti Hajar. Maka ada orang pergi tanah suci, nah dia gitu tunggu, nah bilang ini setan ini. Ini yang selalu goda kak, nah lempar itu tuh. Bismillah, Allahu Akbar. Tak lempar kembali itu batu. Balik hampir nak kena kepala. Datang kaki pakai. Sekali nana buka, ada tulisan. Sesama setan dilarang saling melempar. Nah, karena ni sini nu lempar kak, di tidung bertemangki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulang nanti ini diskusi sama istri tak. Apakah yang bisa dijual di situ? Selama tidak berpengaruh terhadap kebutuhan pokok, jual mie. Jual mie. Ada motor di situ tidak dipakai, jarang dipakai, jual nih. Balikan ini kambing. Buktikan ini pernyataanku, buktikan ini. Tahun depan belum cukup 1 tahun Allah ganti itu. Yang penting hakul yakin, yang kira ragu-ragu. Kalau kita tarik dompet, tak berbilang, tuh jin nih, terganti betul jin nih, tidak nih. Karena keraguan-raguan itu masuk pintu setan. Maka dia pun Allah Ta'ala, ana indosonni abdibi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau nasangka baik, baik jadinya. Kalau nasangka buruk, buruk jadinya. Nasangka diganti, ku gantikan. Nasangka tidak nih. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut, doh, sudah kamagi, jangan sampai kita wafat tidak pernah kurban. Kurban itu semua tubuhnya ada lagi, mumpun saya ingat, ada tuh itu berkurban bukan nak kasih daging orang, dia yang ambeki. Ada itu ada. Setan mak bebas lolos itu setan waktu mau beli kambing dikalai. Tapi waktu pembagian daging setan masuk. Ambeki, ambil pahana, ambil kulimpana. Ambil enak itu limpanya, ambil tongi jantungnya. Setan. Akhirnya ya nak kasih orang lebih banyak nak ambil. Yang nak kasih orang tinggal tulang-tulangnya. Ini setan masuk dari tulang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu untuk Idul Kurban berkurban masih ada beberapa hari. Kalau niat keluar nanti ini mulai maki, saya mau tabung ini berapa hari lagi? 27 hari, berarti 2.700.000. 1 hari 100 kita tabung, cukup. 100 Pak, Bapak 50, Ibu 50. Maksudnya apa? Belanja tak Ibu kurangi. Saya Mamat Necek sudah aku kasih tahu, kurangi belanjaan 50.000 1 hari. Adik-adik, kurangi pembeli pulsamu 1 bulan. Baru niatku. Tahun ini tidak bisa, niatku mulai. Mudah-mudahan Allah cukupkan tahun depan. Masya Allah, 20 tahun umurmu ada kambingmu untuk kurban. Tidak mungkin Allah tidak kasih kau kekayaan. Niat kok
mulai kau sekarang tabung. Kalau ndak bisa kurban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kau kurban. Ya, oke, terima kasih. Kalaupun kalaupun tidak sempat berkurban, padahal dia mampu, maka apa ayat ketiga dari surah Al-Kautsar? Apa ayat ketiga? Inna dzani wal abtar. Bahasa gampangna layang-layang kepa. Maka kamu jauh dari rahmat dan kasih sayangku. Kepa mangko? Ndak jelas ini. Nah, ndak ada pegangannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami minjo kapang. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ada manfaat.